Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa, pemerintah memberikan perhatian pada penyelesaian sejumlah proyek strategis nasional, masalah sosial masyarakat, kesehatan, pendidikan, pangan, dan pertahanan negara. Program-program strategis ini tentu saja mengharuskan pemerintah pusat menata kembali alokasi anggaran pada proyek-proyek dan pos-pos belanja negara. Dalam penyampaian nota keuangan beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sempat memberikan indikasi kemungkinan menata kembali anggaran pusat yang dalam rupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ke daerah, baik itu provinsi, sampai kabupaten dan kota, termasuk Jawa Timur. Apa dampaknya dan bagaimana pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota menyikapi kemungkinan ini? Kita akan bahas dalam program Optimis Jatim Bangkit dengan sorotan fokus tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Kita buka dulu catatan redaksi berikut ini, sesudah itu kita akan diskusi langsung dengan para narasumber. Berikut. Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran dan pendapatan belanja tahun 2024 beserta nota keuangannya pada 16 Agustus 2023 lalu di sidang paripurna DPR RI Jakarta menyampaikan bahwa belanja negara pada RAPBN 2024 akan digunakan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional, memberantas kemiskinan absolut dan stunting, juga perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan ketahanan pangan dan energi, serta memperkuat pertahanan negara. Proyek strategis nasional yang membutuhkan anggaran besar diantaranya pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, juga pembangunan kereta cepat. Adanya prioritas pembangunan proyek strategis nasional pada akhirnya berdampak dengan dikeprasnya sejumlah anggaran pada dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, baik di pemerintah Provinsi Jawa Timur dan di pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Timur. Padahal anggaran tersebut juga sangat dibutuhkan, utamanya di bidang kesehatan dan pendidikan. Kini pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur harus memiliki strategi khusus untuk menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD mereka, supaya pembangunan yang sudah dilakukan tidak terhenti dan sektor perekonomian terus menggeliat. Untuk pemirsa JTV yang tadi sempat berbuka puasa, barangkali punya ritual puasa Senin Kemis dan sudah melaksanakan sholat maghrib, alhamdulillah mudah-mudahan puasa dan amalannya mendapatkan balasan pahala yang melimpah dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa, kita akan fokus pada tema besar kita adalah tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Untuk itu di studio kami sudah hadir Bupati Lamongan, Dr. Haji Yuhronur Effendi MBA yang sudah serawuh ke studio. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam Mas Iman. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jawa Timur, Insinyur M. Yasin MSI yang sudah rawuh juga ke studio kami. Pak Yasin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah ganteng, tambah klimis. Alhamdulillah. Ini ya. Cocok posnya nampaknya ini ya. Alhamdulillah. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan narasumber dari Kadin, tapi sementara ini kita ngobrol dengan Pak Bupati dan juga Pak Yasin. Pak Bupati mohon izin dengan kabar seperti ini, mungkin ada semacam persiapan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan menyikapi kemungkinan berkurangnya DAK dan DAU yang akan dikucurkan ke daerah. Monggo Pak Bupati. Baik, kami juga selentingan mendengar kabar itu dari beberapa sinyal ataupun indikasi yang disampaikan oleh Pak Presiden, dan kami sih tetap berharap bahwa itu tidak terjadi terlalu sangat drastis. Tapi kami tentu yang akan kita lakukan akan melakukan review kembali terhadap prioritas-prioritas daerah yang akan terus kita kembangkan. Karena yang tidak boleh berhenti adalah pelayanan publik yang terus harus kita perbaiki. Kemudian juga sektor-sektor yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan ekonomi, dan tentu kita harus merefokus kembali terhadap beberapa proyek-proyek yang bersifat infrastruktur yang sekiranya itu tidak terlalu mendesak, sehingga bisa kita geser kembali kepada fokus pada pengembangan SDM khususnya di bidang pendidikan dan bidang kesehatan, dan juga
pelayanan yang lebih diperbaiki lagi sehingga mempunyai efek yang baik terhadap iklim investasi yang sudah berkembang di Kabupaten Lamongan. Sebelum ngobrol lebih detail, saya hampir lupa Pak. Selamat dan berucap alhamdulillah Pak ya. Lamongan berhasil mendapatkan penghargaan Adikarya Pembangunan Pertanian 2023. Jadi ini sekaligus menguatkan status Lamongan sebagai satu di antara lumbung pangan nasional kalau begitu Pak. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten Lamongan masih tetap bertahan pada posisi yang nomor 1 di Jawa Timur untuk produksi gabah kering giling, juga 5 besar di posisi nasional karena memang yang kita kembangkan adalah pertanian yang berkelanjutan dan kita terus menjaga supaya produksi itu tidak menurun, sehingga yang kita lakukan untuk terus menjaga luas tanaman maupun jumlah panen atau produksi yang dihasilkan dari pertanian itu. Gitu. Kalau kembali pada rencana atau selentingan kabar bahwa akan ada pengurangan DAU dan DAK, kalau dari kacamata pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri, pos-pos apa Pak? Potensi-potensi apa yang nanti akan dimaksimalkan supaya perolehan atau PAD itu tetap terjaga sehingga program-program pemerintah yang sudah digagas oleh Pak Bupati tetap jalan dan lancar gitu Pak? Ya, tentu kita juga masih berharap pada sumber-sumber pendapatan yang lain ya. Yang pertama tentu kita akan terus mengintensifikasi PAD yang setelah COVID-19 ini sudah mulai bangkit kembali dan kita terus upayakan. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan untuk supaya PAD ini semakin besar yang kita terima. Ya tentu kita dari sektor pariwisata dan perdagangan. Kemudian pelayanan yang semakin baik dengan cara digitalisasi, karena dengan digitalisasi itu akan mengefektifkan penerimaan ataupun pendapatan yang akan kita terima, dan juga memanfaatkan aset-aset yang kita punya. Banyak aset-aset yang bisa kita kerjasamakan, misalnya ada beberapa yang sudah kita lakukan, misalnya kerjasama untuk membuat sektor pariwisata di Wisata Bahari Lamongan misalnya, kemudian juga kita punya Lamongan Sorbis dan beberapa tanah-tanah ataupun aset-aset yang tidak dimanfaatkan ini ternyata bisa menghasilkan pendapatan bagi pembangunan daerah. Alhamdulillah. Berarti artinya pemerintah kabupaten sudah siap siaga dengan contingency plan begitu. Ya. Kalau misalkan anggaran betul-betul dipangkas ya Pak. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan. Baik. Saya geser ke Pak Yasin. Pak Yasin, yang saya pasti pemerintah provinsi khususnya Bu Gubernur juga memantau peluang-peluang ini gitu ya. Dan mungkin sudah ada arahan dari pihak Bapenda kepada Bapenda sendiri untuk menata kembali. Itu seperti apa strategi yang sudah diarahkan oleh Bu Gubernur? Monggo Pak. Ya. Jadi Ibu Gubernur itu rumusnya kan apapun permasalahannya, iki jawabannya. Jadi inisiatif, kolaboratif, dan inovatif. Kita memang harus melakukan inisiatif-inisiatif bagaimana tentunya menghadapi terkait dengan berkurangnya dana transfer pusat ke daerah. Sebenarnya Mas Iman, pengurangan ini tidak tahun 2024 saja, sudah lama. Jadi kalau kita bicara misalnya Jawa Timur sendiri, APBD kita di sebelum COVID itu tembus sampai 35 triliun. Itu 14 sampai 15 triliunnya itu sebenarnya dana transfer. Tapi terus menurun jadi 13, 12 sampai sekarang itu 10 triliun. Artinya kita sudah 4 tahun ini sudah siap menghadapi penurunan dana transfer itu. Wes kulino. Wes kulino. Sehingga rumusnya Ibu Gubernur selalu mengasih arahan. Pertama adalah optimalisasi pendapatan. Optimalisasi pendapatan pasti intensifikasi dan ekstensifikasi, itu yang kedua. Yang kedua adalah efisiensi belanja. Yang ketiga adalah efektivitas pembiayaan ini. Nah, kita coba lakukan optimalisasi pendapatan. Sebenarnya kalau Jawa Timur itu malah lebih tragis dalam tanda kutipnya, kita harus kerja keras untuk melakukan optimalisasi pendapatan. Karena dengan berlakunya undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah yang akan berlaku nanti di 2025 Januari, itu pendapatan kita akan turun dari pajak kendaraan bermotor itu sekitar 5 triliun. 5 triliun, sebentar Pak, nanti kita coba dalami lagi gimana strategi untuk ngimbanginya. Baik, pemirsa, kita masih ngobrol-ngobrol dalam program Optimis Jatim Bangkit. Sebentar lagi kami akan hadirkan perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang juga akan ikut terlibat dalam diskusi kita. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit.
Optimis Jatim Bangkit. Untuk pemirsa yang baru saja bergabung, tema besar kita adalah tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Dan kita sambut dulu Pak Zaki yang sudah rawuh. Pak Zaki, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep sudah, nanti kita akan pendalaman dengan panjenengan. Siap. Tapi sebelum ke Pak Zaki, saya geser ke Pak Yasin dulu sebagai Kepala Bapeda ya. Pak, tadi sempat saya stop di saat kemungkinan pengurangan yang 5T tadi Pak. Itu terus ngimbanginya pripun Pak? Ya, tadi saya katakan pertama harus melakukan optimalisasi pendapatan, yang kedua efisiensi belanja. Optimalisasi pendapatan PAD kami sebelum COVID gitu sudah tembus 19 triliun, tapi begitu COVID terjun bebas hingga mencapai 15 triliun. Tapi alhamdulillah dengan berbagai upaya kita lakukan, sekarang PAD kita sudah kembali ke posisi 21 triliun lebih. Artinya ya memang kita mau tidak mau dipaksa untuk mencari pengganti dana transfer itu dengan optimalisasi pendapatan. Dan yang berikutnya adalah tentunya efisiensi. Kita mau tidak mau OPD harus melakukan efisiensi betul, yang prioritas mana, yang tidak mana ini harus kita lakukan. Karena kalau tidak, program prioritas Ibu Gubernur pasti tidak akan tercover. Nah, belum lagi provinsi itu juga punya tugas untuk melakukan keseimbangan fiskal daerah. Nah, artinya kabupaten yang kemampuan fiskalnya rendah harus disupport dengan bantuan keuangan. Kabupaten yang kebetulan ditunjuk program prioritas nasional yang kebetulan tidak mampu mensupport APBD-nya, tentu APBD provinsi juga harus masuk. Ini ya pinter-pinternya Ibu Gubernur untuk bagaimana menata ini. Berarti 7 program Bunda tidak pengaruh kalau gitu? Insya Allah tidak. Karena justru alhamdulillah dengan anggaran sedikit kita semakin kreatif, semakin inovatif, dan terbukti penghargaan Ibu Gubernur luar biasa. Capaian IKU-nya juga tercapai. Kalau bicara soal prioritas tentu mungkin Pak Yasin bisa share ke kita gitu. Apa saja sekarang ini dalam kondisi serba terbatas anggaran tapi tetap jalan. Anggaran pemerintah provinsi sendiri atau prioritas pemerintah provinsi sendiri apa saja yang diutamakan itu? Ya, pasti tantangan Jawa Timur itu sebenarnya kan IDM. Kita masih menghadapi IPM kita yang masih di bawah rata-rata nasional. Kemiskinan kita masih di atas rata-rata nasional. Maka IDM menjadi sesuatu yang penting. Kalau bicara IPM, IDM itu ukurannya kan IPM. Berarti harus kesehatan kita penuhi. Kita mestinya kesehatan kan hanya 10%, tapi kita 16%. Pendidikan mau tidak mau juga harus kita perhatikan. Meskipun minimal 20%, kita 26%. Kemudian yang terakhir adalah kesejahteraan. Maka prioritas ini yang harus kita genjot. Karena kalau SDM-nya tuntas, apalagi kita menghadapi Indonesia Emas 2024, ditunjang nanti dengan infrastruktur yang memadai, insya Allah ekonomi akan cepat bangkit. Mudah-mudahan. Pak Zaki, saya beranjak kepada panjenengan Pak Zaki. Dari perwakilan Kadin sendiri, mungkin Pak Kadin sendiri juga terus memantau lah perkembangan situasi seperti ini. Dan kabar-kabar bahwa pemerintah pusat akan melakukan pengurangan, penataan kembali anggaran itu juga pasti dimonitor. Nah, supaya sektor usaha, pelaku usaha di Jawa Timur tetap gelinding, mungkin Kadin juga sudah melakukan strategi atau rencana, Pak? Ya, artinya kita juga mengikuti bagaimana kemudian pidato Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 16 Agustus kemarin, bahwa kemudian dikasih sign pemerintah daerah harus lebih efisien gitu ya, karena ada alokasi yang kemudian nantinya lebih diprioritaskan pada program strategis nasional. Tapi kalau kemudian kita melihat besaran yang kemudian kita bandingkan antara transfer pemerintah daerah dan dana desa dengan rencana yang ada di APBN 2024 itu nilainya ya masih tidak berkurang gitu ya, jadi meningkat gitu. Artinya sebelumnya sekitar 814 triliun, ini direncanakan sekitar 850-an triliun. Artinya kan kalau kita bicara secara nominal ya tidak turun secara drastis, tetapi itu merupakan sign bahwa di APBN 2024 yang merupakan terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengharapkan efektivitas pemerintah provinsi dan daerah itu jauh lebih baik gitu ya. Itu yang memang menjadi kalau kita bicara lights-nya yang kemudian ingin ditekankan oleh Bapak Presiden adalah itu. Menurut kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yasin, misalkan Jawa Timur ya luar biasa. Memang Jawa Timur ini adalah penopang nasional. Produk yang dihasilkan baik itu dalam konteks pertanian, perkebunan dan berbagai macam sektor strategis itu salah satu penopang nasional yang penting adalah Jawa Timur. Kalau Jawa Timur lesu, nasional juga lesu. Gitu ya. Itu
jelas gitu. Nah, dalam konteks ekonomi Pak Zaki Nyun Sewu, mungkin Kadin juga punya kajian dan juga analisa khusus untuk pemerintah Kabupaten Lamongan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pemkab Lamongan supaya potensi mereka tetap maksimal, lalu kondisi ekonomi juga tetap naik begitu? Ya, jadi memang mau tidak mau pemerintah daerah harus melakukan efisiensi dan kembali melakukan penataan terhadap program-program strategisnya. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya mengandalkan program yang berbasis mungkin melakukan replikasi pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, program yang kemudian bersumberkan misalkan dari RPJM itu kemudian memang diturunkan dalam konteks RKPD yang kemudian itu harus strategis. Hari ini kita harus menetapkan outcome dari program itu harus betul-betul yang memang jadi andalan. Gitu. Kalau tidak, ya akan begitu-begitu saja. Gitu ya. Jadi artinya hari ini kita tidak bisa dituntut begitu-begitu saja. Artinya kita harus more efektif, kita harus lebih kemudian kreatif dalam menciptakan program yang kemudian base-nya itu adalah hilirisasi kan. Hari ini lagi tren hilirisasi. Artinya kita bicara orang hari ini cukup menghasilkan produk-produk misalkan kayak empon-empon saja gitu. Hari ini tidak cukup. Empon-empon harus dihilirisasi menjadi produk. Artinya itu akan menghasilkan nilai tambah yang lebih buat masyarakat. Pemerintah daerah hari ini harus memprioritaskan itu. Baik. Gitu ya. Nanti coba kita dalami dari perspektif bupatinya langsung karena Pak Bupati Lamongan juga di sini. Katakanlah prioritas apa yang sudah diplotting untuk 2024 kepada Lamongan, kita buka dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah ini. 17 Maretmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Tadi dari kacamata Kadin, Pak Zaki Basalamah sudah memberikan perhatian bahwa pemerintah kabupaten harus atau pemerintah daerah harus melakukan prioritas. Nah, kalau pada Lamongan, prioritas apa yang sudah ditata oleh Pak Bupati sehingga program-program yang sudah dirancang itu bisa jalan. Lalu penasaran, kalau sekarang ini prioritasnya Pak Bupati nopo toh Pak? Ya, jadi untuk mencapai satu harapan kami, kita punya tagline untuk meringkas RPJMD yang kami buat, yakni bangkit ekonominya, merata pembangunannya, dan sejahtera warganya atau harmonis warganya. Kalau program dan itu kita jabarkan dalam 11 prioritas program. Dan program ini ada mengarah kepada 3 hal pokok. Yang satu terkait dengan infrastruktur. Kita punya tantangan besar pasca COVID-19 ini, karena kemarin ketika COVID ini dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan ini berhenti. Sehingga terkesan bahwa kita sangat lambat sekali dalam penanganan jalan-jalan. Dan kebetulan ditambah lagi dengan iklim yang kemarin sangat berpengaruh sekali terhadap kerusakan jalan, sehingga selama 2 tahun ini kita punya banyak sekali jalan yang rusak. Untuk itu program prioritas kami kita namakan Jamula, Jalan Mulus dan Mantap Lamongan. Jamula, ya. Dan yang kedua tentu kita prioritas tadi sumber daya manusia, kita tetap berpijak pada pendidikan dan kesehatan. Di dalam program kesehatan dan pendidikan ini kita terus fokus untuk menambah, khususnya di pendidikan, kita terus menambah beasiswa bagi anak-anak miskin yang tidak mampu, dan terus kita tingkatkan setiap tahunnya. Tahun ini juga kita akan tambah sampai dengan S2, mulai SD, SMP, SMA, sampai dengan S2. Di bidang kesehatan kita terus memberikan layanan supaya lebih merata lagi di seluruh pelosok-pelosok, artinya termasuk kepada lansia yang itu tidak punya kesempatan ataupun akses ke layanan puskesmas yang terdekat. Kita mempunyai program yang namanya home care service, artinya kita datang untuk melayani kesehatan masyarakat tersebut, ada 2.000. Dan yang ketiga yang bersifat pengembangan ekonomi, kita harapkan program-program di dalam ekonomi itu mempunyai multiplier efek yang tinggi, sehingga masyarakat kembali bergairah pasca COVID ini. Kita punya UMKM naik kelas, ya tentu kita terus memberikan ruang kepada UMKM ini terus bisa lebih berkembang dan berproduksi lebih besar lagi. Kita membuka peluang pasar, kita membuka lapak-lapak
baik di dunia maya maupun lapak-lapak secara langsung. Kita juga ikut serta terus Ibu Gubernur yang roadshow ke daerah-daerah. Roadshow ke misi dagang itu juga kita terus mengikuti, dan alhamdulillah banyak sekali UMKM kita yang sekarang sudah bergerak ya, memang benar-benar naik kelas yang awalnya hanya lapak-lapak sekarang sudah berkelas ekspor maupun permintaan cukup tinggi. Kalau gitu APBD dan PAD Lamongan naik terus ya Pak trennya Pak? Ya pasca Covid ini sebenarnya sudah ada kenaikan yang cukup signifikan, namun demikian kalau dibandingkan tingkat kemandirian fiskal daerah ya masih 17%, dan itu saya pikir ya rata-rata di semua daerah ya sekitar antara 7 APBD-nya. Sekitar 500 ya, 500 dari 3,2 APBD, volume APBD. Kita sekitar 500 lebih sedikit. Dan tentu yang terus kita harapkan supaya andaikan pun itu tadi DAU dan DAK ini berkurang, kita akan mendorong ya sektor-sektor tadi yang dimaksud hilirisasi, supaya produksi khususnya kita basisnya pertanian yang di dalamnya ada perikanan. Kita sekarang terus menjual ya, katakan menjual potensi perikanan yang cukup besar, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali investor, dan beberapa bulan terakhir ini banyak sekali ya investor yang mengambil ikan dari di Pantai Lamongan ya, di Pantura itu, dan mereka melakukan proses yang untuk itu dikirim ke ekspor, baik dengan cold storage, dengan pengolahan maupun dengan cara-cara lain, sehingga ikan itu punya nilai tambah yang cukup besar. Dan hampir semua sekarang nelayan juga tidak kesulitan untuk menjual ataupun memasarkan, dan harganya juga bisa cukup terjangkau dengan baik. Ya. Pak Yasin, bagaimana peran pemerintah provinsi untuk mengorkestrasi atau mungkin juga berkolaborasi dengan daerah supaya bisa menjaga baik itu ekonomi atau mungkin juga indeks-indeks yang lain yang juga berpengaruh pada pembangunan kita, Pak? Seperti apa, Pak? Ya, jadi Ibu Gubernur ini kan dirijennya seluruh kabupaten kota ya. Jadi capaian kinerja provinsi sebenarnya adalah capaian agregat dari seluruh kabupaten kota. Sehingga keselarasan perencanaan pembangunan tentunya menjadi satu bagian bagaimana gerak langkah kabupaten kota juga seirama dengan provinsi dan pusat. Seperti tadi misalnya Lamongan tetap pada prioritas pendidikan, kesehatan, dan kemudian sektor hilirisasi misalnya pertanian. Kita di pertanian misalnya ini memang harus hati-hati. Kita itu PDRB kita tertinggi ada di industri pengolahan 30%, kemudian di perdagangan itu 18-19%, dan pertanian itu hanya 10-11%. Artinya sementara nilai tukar petani kita itu hanya 102, alhamdulillah sekarang sudah naik begitu digenjot program menjadi 106%. Bagaimana kue yang 10% itu diperebutkan oleh penduduk yang notabene 60% itu petani. Sehingga kita harus melakukan hilirisasi, nggak boleh on farm, off farm lagi. On farmnya harus kita perhatikan. Bagaimana pete olah kemas jual seperti yang kita geret, kita paksa, pertaniannya harus masuk ke hilirisasi, ke industri pengolahan. Sehingga ini bisa nilai tambahnya lebih. Contoh misalnya, kita ingin menjaga Lamongan ini tetap menjadi lumbung pangan. Tapi kita nggak boleh tanpa memasukkan ke nilai tambah pertanian, karena berat, nilai tukarnya hanya 106, nggak mungkin petani kita bisa kaya kalau tidak mau masuk ke sektor industri pengolahannya kayak apa. Maka menjadi PR Pak Bupati adalah bagaimana menjaga menjadi lumbung pangan, tapi setelah pasca panennya ini juga harus kita perhatikan sampai bagaimana menjadi nilai jual yang tinggi. Ini PR kita bersama, Ibu Gubernur terus melakukan ini. Tadi misalnya misi dagang. Ini kita selalu mengajak beberapa produk-produk yang dimiliki oleh Bupati Wali Kota kita coba tawarkan. Sebenarnya ekspor itu tidak harus ke luar negeri. Ekspor keluar pulau itu sudah ekspor sebenarnya. Karena pasar kita di Kalimantan, di Sumatera, di luar Jawa itu luar biasa. Ngapain harus capek-capek misalnya dengan luar negeri yang kadang mungkin persyaratannya cukup rumit, tapi kalau keluar pulau dengan kita memberikan fasilitas insentif sedikit tapi bisa
cepat laku. Sehingga perputaran produk itu bisa menjadi cepat dan akhirnya nilai tambahnya bisa cepat. UMKM kontribusi kita 57% terhadap PDRB kita. Sehingga memang ini harus kita perhatikan betul dan Ibu Gubernur sangat konsen sekali. Terakhir adalah kita menyediakan permodalan dengan hanya bunga 3% untuk UMKM. 3% dengan subsidi, selebihnya 9% disubsidi oleh APBD. Pak Yasin Nyun Sewu, kalau produk unggulan Lamongan itu apa tuh Pak? Apakah hanya bahari saja atau mungkin juga wisata juga merupakan satu di antara sektor yang bisa menjadi penyumbang PAD? Ya kalau kita memang kita menjadikan Lamongan di samping Ngawi dan Madiun sebagai lumbung pangan nasional, sehingga menjadi andalannya Jawa Timur. Tapi di samping itu kan Lamongan punya sektor perikanan yang luar biasa, pariwisatanya juga luar biasa. Kebetulan alhamdulillah dapat berkah, salah satunya adalah wisata religi yang tidak dimiliki oleh provinsi lain, dan itu menjadikan perputaran uang di Lamongan cukup bagus. Di sekitar Paciran dan sebagainya itu kan luar biasa. Ini kelebihan Lamongan. Lamongan, kelebihan. Selalu punya kelebihan. Ya, apalagi bupatinya inovasinya luar biasa. Nah, itu dia. Dan diakui punya penghargaan dan prestasi. Baik pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kita masih nyoroti tema kita dengan di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu harus ngapain, harus bagaimana strateginya. Kita bongkar dalam Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Tema besar kita adalah tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Narasumber kami adalah Bupati Lamongan, Dr. Haji Yuronur Effendi MBA yang sudah rawuh di studio. Kita juga ngobrol-ngobrol dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jawa Timur, Insinyur M. Yasin MSI, dan kita juga melibatkan rekan-rekan Kadin yaitu Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur, Dr. Zaki Basalamah yang sudah rawuh juga. Pak Zaki Nyun Sewu, dengan kondisi seperti ini gitu ya, katakanlah kita tahu bahwa Jawa Timur masuk dalam peta program strategis pemerintah ya. Istilahnya kalau nggak salah namanya PSN gitu ya, jalur lintas dan segala macam itu ya. Dengan selentingan atau mau dikurangi anggaran itu kira-kira apakah berdampak juga dengan program proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jawa Timur sendiri Pak? Kalau proyek strategis nasional itu pasti menjadi prioritas, itu pasti menjadi prioritas, tidak mungkin di otak-atik. Tetapi setidaknya itu akan memicu kreativitas dari daerah. Artinya Pak Presiden meminta agar daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah pada khususnya ada lebih kreatif, lebih tepat sasaran. Anggaran yang misalkan dalam proses penggunaannya mungkin terkadang masih idle, agak lama waktunya, harus lebih diefektifkan, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita bicara bahwa apakah kemudian hal itu akan berdampak dalam konteks tadi program strategis nasional yang itu berada di Jawa Timur, saya rasa tentu tidak, karena itu menjadi prioritas. Meskipun ada beberapa prioritas nasional hari seperti IKN dan seterusnya, tentu kan ada porsi yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam konteks itu. Tidak akan mungkin memprioritaskan di pembangunan nasional di satu titik saja, sedangkan di keseluruhan wilayah kita, khususnya dari Jawa Timur juga tidak diperhatikan. Nah, tentu ada proporsi lah yang kemudian itu menjadi titik berat oleh pemerintah pusat. Kadin sendiri punya PR atau mungkin punya rencana-rencana yang akan dilaksanakan dalam konteks 2024? Ya, Kadin tentu kami dan artinya dengan arahan Ketua Umum senantiasa memberikan dorongan agar para anggota Kadin untuk tetap berakselerasi dalam konteks ya memberikan peran tadi seperti disampaikan oleh Pak Yasin bahwa memang kontribusi kita di PDRB yang tertinggi adalah industri olahan. Nah, kalau kemudian itu tidak disokong para pengusaha yang ada di Kadin, semuanya lagi wait and see hari ini, itu kan juga jadi masalah. Karena realitasnya kan hari ini kita juga masih belum bisa normally seperti yang sebelum COVID. Artinya hari ini banyak pengusaha juga yang masih wait and see dalam melakukan akselerasi. Ini sudah aman betul atau masih kondisinya seperti apa? Apalagi kemudian konteks kalau kita bicara targetnya adalah misalkan ekspor ataupun impor, karena memang kan realitas ekonomi global juga masih belum pulih seperti sedia kala. Sehingga tentu di Kadin didorong nih apa yang kemudian bisa diakselerasikan. Dalam konteks pembinaan UKM pun juga diakselerasikan. Teman-teman juga didorong untuk menjadi agregator. Artinya apa?
bisa membantu untuk menyelesaikan misalkan teman-teman UKM yang mungkin experience dalam konteks ekspor ataupun impor minim, maka itu bisa difasilitasi oleh teman-teman di Kadin sebagai agregator. Termasuk juga memberikan kualifikasi misalkan sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh Kadin Institute. Agar apa? Tentu agar lulusan misalkan SMA ataupun yang kemudian program-program vokasi itu juga bisa menjadi pekerja yang memiliki kompetensi yang lebih dan mendapatkan tentu reward yang lebih juga. Itu ya juga dilakukan terus oleh Kadin dalam konteks kebijakan, termasuk juga memberikan advokasi terhadap berbagai macam kebijakan yang dirasakan sangat menekan terhadap teman-teman pengusaha. Kalau bicara soal ceruk, biasanya kan kawan-kawan Kadin itu sangat jeli untuk membidik ceruk-ceruk pasar yang idle dan punya peluang untuk menghasilkan pendapatan yang lumayan, tapi belum dimaksimalkan. Kalau untuk situasi sekarang ini, kira-kira ceruk-ceruk mana yang jadi bidikan Kadin ya? Tentu kalau kita bicara dalam kapasitas konteks teman-teman di Kadin kan memang rata-rata sebagian besar pengusaha tersebut memang menengah ke atas ya. Artinya notabene hari ini kemudian itu sangat dirasakan konteks perubahan kondisi ini. Artinya perubahan kondisi ini tidak cukup mudah untuk kemudian segera diakselerasi untuk masih tahapan mulet nampaknya ya. Mulet, iya gitu, itu juga iya. Ada beberapa di konteks industri yang kemudian berkaitan dengan mungkin pupuk, pertanian dan seterusnya, mereka juga sudah bergerak dan pulih, bahkan juga sudah reborn lah. Tetapi di beberapa industri hari ini ya masih teriak-teriak ya, kalau kita bicara mungkin konteksnya alas kaki, mungkin konteksnya tekstil dan seterusnya, hari ini kan masih sangat-sangat sold down. Nah ini yang kemudian teman-teman mendorong akhirnya akselerasi binaan-binaan khususnya usaha kecil menengah yang kemudian difasilitasi agar mereka juga bisa survive. Karena tadi dikatakan oleh Pak Yasin bahwa memang komposisi hampir 54% PDRB itu kan UKM. Tapi UKM seperti apa? Gitu kan, UKM yang harus memiliki kemampuan dan kapasitas yang benar. Jangan hanya mengejar kita harus menjadikan mereka naik kelas untuk ekspor, tapi mereka tidak punya kapasitas untuk itu. Betul. Karena hanya programnya sia-sia saja. Mimpinya boleh besar, keinginannya iya, tetapi juga menurut saya formula dosisnya juga harus pas. Ini adalah UKM yang baru bergerak, ini yang sudah mulai hidup, ini yang mulai sudah bisa berakselerasi secara global. Gitu. Menurut saya itu juga penting, karena pasar kita hari ini domestik luar biasa. Betul. Kalau kita lihat laporan perekonomian sampai di triwulan kedua, khususnya di Jawa Timur itu, hampir 60% lebih konsumsi domestik yang mendominasi. Ngapain harus bingung-bingung kalau udah kita bicara harus ekspor, bukannya itu tidak baik. Gitu. Artinya kita bicara bahwa tetapi pasar yang di depan mata ini harus kita kerjakan dengan baik. Di samping kemudian kita menantikan ataupun mencoba mencari ceruk pasar yang di luar negeri. Pak Bupati, Lamongan ini kan juga merupakan sebuah kawasan yang punya keunikan, kemudian juga punya potensi wisata yang besar. Tadi Bapak juga matur bahwa satu di antara sumber PAD Lamongan sendiri adalah pariwisata dan perdagangan. Itu bagaimana strategi Bapak untuk melakukan percepatan-percepatan sekaligus supaya mendorong supaya PAD naik gitu? Ya, tentu pariwisata tadi saya sampaikan bahwa ini salah satu andalan kita. Makanya sekarang program kita mengintegrasikan seluruh sektor ini dengan pariwisata. Misalnya pertanian, agribisnis itu kita jadikan agriwisata ya. Seperti sekarang panen melon kita jual langsung. Ya, tadi kita ternyata mendatangkan banyak orang itu tidak harus dari turis-turis asing juga. Wisata petik melon gitu. Ya, contohnya wisata petik melon agribisnis. Kemudian sampai ke olahraga pun sekarang kita jadikan spot tourism ya. Besok kita juga mau ada event nasional motocross Kasal Cup ya yang dihadiri oleh pembalap-pembalap seluruh Indonesia. Ya tujuannya semua untuk mendatangkan orang-orang itu pada berdatangan ke Lamongan. Dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin tercatat bahwa kunjungan wisata orang datang ke Lamongan untuk berwisata ini sangat besar sekali. Pertumbuhannya kalau sebelumnya sekitar 1.500.000, pada 2002 kemarin tercatat 4 juta dari laporan di Parbud Jawa Timur. Dan kita memanfaatkan kita punya kelebihan wisata religi ya, kita punya makam wali-wali, ada Sunan Derajat, ada sunan-sunan yang lain juga. Kita punya heritage, kebetulan banyak sekali sekarang yang berkunjung di situs-situs
Gajah Mada. Ada ibunya Gajah Mada di Ngimbang sana. Betul. Yang sekarang kita juga bangun ini sebagai salah satu destinasi, dan ternyata juga banyak sekali orang yang dari mana-mana datang. Masa kecilnya Gajah Mada. Masa kecilnya Gajah Mada juga gitu. Jadi kita menggabungkan seluruh heritage, pertanian, perikanan, dan kuliner sebagai satu kekuatan Lamongan juga, yang di mana-mana ini ada Lamongan karena kuliner. Kita memanfaatkan itu dengan berbagai macam festival. Ada festival rajungan, festival manuk teruk, ada festival ikan pindang, ada macam-macam lah. Festival Sekopuranan gitu. Festival Sekopuranan, bahkan Sekopuranan kemarin sampai memecahkan rekor muri. Nah, itu dia. Dengan 1000 nasi boran gratis dan Pak Bupati sebagainya. Nyun Sewu, kalau soal pajak sendiri, kita tahu bahwa satu di antara masukan pendapatan asli daerah itu kan juga retribusi dan pajak. Bagaimana untuk menjaga supaya bisa tetap maksimal juga ini? Makanya tadi dengan digitalisasi ya, sehingga kita bisa mempercepat ya, orang yang tidak harus datang itu membayarnya ke kantor Bapenda, tapi bisa melalui online dan sebagainya. Kemudian juga kita sekarang akan memaksimalkan di sektor-sektor pajak restoran ya, warung dan restoran ya, ini yang terus juga kita gali sebagai sumber potensi PAD yang ternyata sekarang bisa juga kita pungut dengan baik tanpa memberatkan kepada para pemilik rumah makan maupun warung itu, karena ternyata ini punya potensi yang besar sekali yang untuk terus kita optimalkan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yanto yang juga sudah partisipasi lewat WA kita, meskipun saya belum announce nomor WA JTV, tapi namanya sudah masuk. Pak Yanto juga memberikan perhatian. Lamongan kalau tidak salah sempat ada rencana untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata baru. Apakah ini saja cukup untuk mampu meningkatkan PAD? Terima kasih nanti direspon Pak Bupati. Lalu ada Pak Siswanto di Paciran, warga Lamongan semua ya, setuju dengan hilirisasi tadi, karena sebenarnya banyak sources atau banyak sumber yang selama ini bisa jadi pemasukan hanya mengandalkan dari barang mentah. Hanya saja belum banyak ide untuk mengubahnya menjadi bahan yang lebih bernilai, added value ya. Terima kasih untuk Pak Sis. Lalu juga ada warga Lamongan, Bu Wanti yang sudah gabung juga. Oh, Bu Iin, Nyun Sewu, Bu Iin Babat, wong Lamongan loh, pekerja keras di mana-mana ada. Ya, ini pada tahu campur pasti ya. Ya, pasti bisa obah oleh duit, pasti bisa obah oleh duit. Wong akeh juragan soto dan tempe penyet, ojo lali tahu campur be. Gimana Pak? Ini nampaknya warga Lamongan juga apresiasi terhadap strategi pemerintah Lamongan sendiri. Betul, ya. Jadi memang satu hal, etos kerja ini yang luar biasa kita miliki. Tadi saya bilang SDM ini. Akhir-akhir ini saya juga kemana-mana ya, saya menghadiri undangan warga Lamongan yang ada di Palembang, di Makassar, sampai di Atambua kemarin ya. Sebenarnya apa yang kita dapatkan? Ternyata mereka masih loyal ya kepada daerahnya, dan remittance atau pengiriman uang baik dari kota-kota besar maupun dari luar negeri ya. Ini ternyata juga cukup besar sekali untuk bisa menggerakkan ekonomi yang ada di Lamongan. Kenapa Pak? Ya, ada angkanya mungkin? Ada angkanya mungkin remittance? Ya, karena sekarang kita belum bisa mengukur itu. Dulu ketika belum ada Western Union, belum ada pengiriman uang di bank, kalau pengiriman lewat kantor pos, kita masih bisa menghitung ya. Sekarang kita tidak bisa menghitung itu, tapi coba kita nanti hitung melalui kantor statistik. Tapi ini juga cukup besar. Kemarin Bank Jatim juga membuka layanan pengiriman uang dari Kuala Lumpur, itu ternyata ya tidak dalam jangka waktu yang belum sampai 1 tahun itu sudah hampir menyentuh 1 triliun. Yang sebagian besar itu juga warga Lamongan juga gitu. Artinya apa? Remittance dari kekuatan kuliner masyarakat Lamongan yang ada di berbagai daerah itu juga bisa cukup menjadi potensi untuk bisa menggerakkan ekonomi yang ada di dalam Lamongan sendiri. Jadi ini buktinya wujud orang Lamongan memang, atau orang LE itu ya, Lamongan asli itu resiliennya tinggi gitu ya. Betul. Dan istilahnya obah oleh duit ya. Obah ya, bos opo sing diobah nih gitu ya. Saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, Nyun Sewu, ini ada Bu Wanti di Surabaya juga perhatian atau nyoroti. Kenapa kok PAD Jawa Timur diketok 5T? Lalu kabarnya sekarang tambang PAD itu ikut Jawa Timur, bukan pusat. Kalau dipangkas apa PAD tetap bisa 21T? Dari Bu Wanti ini. Ya,
Jadi tadi saya sampaikan kita untuk prediksi 2024 itu kan masih head to head murni dengan murni, sehingga kita ketok 19 lebih triliun. Tapi kita yakin nanti kita setelah kita coba lihat perkembangan PAD kita sampai dengan semester pertama ini, nanti baru kita evaluasi. Kira-kira prediksi kita nanti akan kita revisi di perubahan di 2024, itu satu. Nah, ini sebenarnya mumpung ketemu kita momen yang terbaik bagi semuanya, utamanya kabupaten kota, terkait hubungan keuangan pusat dan daerah. Kalau bicara potensi pendapatan itu pasti hubungannya dengan keuangan, undang-undang keuangan ini. PP-nya sudah terbit, PP 35 tahun 2023. Sehingga kita punya waktu, semua kabupaten kota harus membuat perda tentang pajak dan retribusi daerah yang harus sudah selambat-lambatnya Januari 2024 sudah ditetapkan, sudah berlaku. Nah, karena waktunya singkat, ini pesan kami di saat kondisi psikis pendapatan turun, jangan sampai kita kemudian membuat perda tentang pajak dan retribusi ini menjadi wah seakan gimana bisa naik, kita harus bijak. Jadi betul-betul berpihak kepada utamanya UMKM, utamanya pelaku usaha sektor real dan sebagainya. Sehingga 6 bulannya harus kita optimalkan betul, karena kalau nanti di 2024 Januari belum dok, kita tidak bisa menarik retribusi lagi, sehingga ini harus segera digenjot. Tadi jargonnya buku gubernur apa Pak? IKI. Nah, yang kedua kolaborasi. Dengan PDRB kita itu 2.700 triliun. APBD kita hanya 31 triliun. Betapa kecilnya, maka kita harus melakukan kolaborasi. Dunia usaha tadi dari teman-teman Kadin saya kira sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita membangun kolaborasi, menggali sumber-sumber pembiayaan non-APBD. Salah satunya adalah teman-teman pengusaha. Bagaimana sektor usaha tidak hanya sekedar mencari untung, tapi kontribusinya selama ini luar biasa terhadap CSR. Sehingga program-program strategis Ibu Gubernur bisa dimasuki melalui pembiayaan CSR. Yang kedua adalah kita menggunakan funding-funding dengan teman-teman funding dari luar negeri. Ada UNICEF, ada banyak USAID dan sebagainya, dan ini kita kolaborasikan. Kemudian kita juga menggunakan pola-pola pembiayaan KPBU. Tidak hanya menggunakan APBD, tapi dunia swasta kita terlibat membangun sesuatu yang nanti kemudian sharing dengan BUMD yang kita punya. Pola-pola ini memang harus kita genjot, kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri bangun Indonesia ini Jawa Timur yang segede ini, sehingga semua komponen kita ajak bersama-sama untuk pembiayaan. Nanti Pak Zaki juga mohon respon karena ada Pak Wawan di Lamongan ini. Lamongan selama ini punya potensi cukup besar baik sumber daya perikanan juga SDM-nya. Tapi di sisi lain peluang potensi apa yang kira-kira bisa menjadi ide untuk warga Lamongan, nanti mohon direspon. Lalu juga ada sorotan dari Bu Iin. Kalau Bojonegoro punya tambang aman secara PAD, daerah lain harus bekerja keras supaya bisa aman. Asal bekerja keras, PAD tetap bisa tumbuh. Oh iya, namanya juga bekerja. Makanya tadi, orang Lamongan obah jadi duit. Gitu ya. Terima kasih. Kita kembali dalam program Optimis Jadi Bangkit sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Terima kasih Pak Wawan Lamongan yang berharap Kadin juga bisa memberikan inspirasi, termasuk Ibu Tari di Surabaya. Terus temani pengusaha UMKM Pak, supaya bisa kirim barang ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Monggo, mungkin Kadin juga bisa merespon terhadap sorotan ini Pak Zaki. Iya, jadi memang tadi sudah dijelaskan juga bahwa kalau kita nggak bersinergi dan berkolaborasi ya tentu kita tidak bisa apa-apa. Artinya pengusaha menjalankan segala sesuatunya juga berdasarkan support baik dari pemerintah ataupun juga dari masyarakat gitu ya, artinya kemudian kita mensinergikan usaha kita. Kalau enggak ya susah, misalkan urusan perizinan, urusan keberadaan tempat saja kemudian itu mengganggu masyarakat, ya di demo terus ya susah sudah tidak bisa kerja sudah. Artinya itu satu hal saja contoh yang nyata bahwa kita butuh kolaborasi, butuh bersinergi. Artinya pengusaha tentu tidak hanya mencari untung semata, tetapi kami juga mengalokasikan program dari sekian persen dari keuntungan itu dalam konteks CSR ataupun juga program-program memang untuk kesejahteraan masyarakat yang terdampak dari usaha yang ada, termasuk juga pasti memprioritaskan mereka dalam konteks melibatkan mereka ketika memungkinkan dalam konteks usaha tadi, baik mereka sebagai mitra ataupun mereka juga sebagai pekerjaan begitu ya. Kalau usaha apa Pak untuk Lamongan supaya bisa memberikan inspirasi nih?
Iya, karena tadi spontan saya bilang memang Lamongan itu kan potensi ya, karena memang tadi salah satu lumbung padi misalkan, lumbung beras. Maka konteks sekarang kan orang tidak bisa kemudian hanya sekedar jualan beras saja. Maka beras itu harus dikemas menjadi beras yang memiliki kemudian ada mereknya, ada standarisasinya, distempel. Lamongan punya BUMD pangan. Iya gitu. Jadi ada pengelolaan kemudian beras yang dihasilkan oleh Lamongan itu kemudian memiliki value added yang lebih dan nilainya jadi lebih. Gitu ya. Kedua juga artinya pemerintah kabupaten juga memberikan fasilitasi terhadap petani ataupun yang kemudian yang memiliki pemilik lahan dalam konteks pengelolaannya harus bersama-sama. Jadi tidak bisa lagi parsial sendiri-sendiri, tapi dikoordinasi. Jadi kalau misalkan totally mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten misalkan, luas lahan yang ada tidak lagi menjadi cuma setengah hektar, tapi mereka bisa berhektar-hektar. Siapa saja yang bisa dibuat kesepakatan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, mereka tentu akan mendapatkan misalnya berbagai macam teknis, artinya bantuan untuk fasilitas produksi, yang kemudian nanti ketika mereka harus menjual itu cukup ke BUMD pangannya Lamongan. Dan saya beralih ke Pak Yasin. Pak Yasin, kalau kita bicara soal PSN, apa yang dilakukan oleh Pemprov untuk mengawal PSN yang ada di Jawa Timur supaya tetap terjaga? Ya, jadi PSN ini kan jalan tidaknya pertama pasti tergantung pembiayaan APBN, tapi sebenarnya juga kesiapan terhadap proyek itu kabupaten kota dan provinsi. Karena kita memiliki tanggungan misalnya kesiapan lahan, kemudian jenis kriterianya itu harus sudah lengkap baru APBN itu bisa turun. Bagaimana visibility study-nya. Nah ini butuh kolaborasi kerjasama dengan kabupaten kota. Memang pada saat sebelum COVID ini kita kan Perpres 80 itu banyak kabupaten kota mengusulkan hampir sampai 218 PSN. Tapi setelah kita review ternyata kabupaten kota banyak yang tidak siap, lahannya nggak siap. Kemudian readiness kriterianya itu banyak yang tidak siap. Akhirnya diputuskan oleh Pak Menko, maka kita review yang siap dari 218 itu yang bisa finish selesai di 2024 itu sekitar 68 proyek strategis nasional. Itu termasuk yang jalan tol Trans Jawa, Kertosono, tapi Kediri. hanya sampai Besuki. Nanti untuk Besuki Banyuwanginya kita selesaikan setelah 2024. Jadi beberapa proyek-proyek yang memang tetap kita lanjutkan, tapi ada skala prioritas. 2024 yang harus cut off selesai mana, kemudian yang selanjutnya bisa selesai setelah 2024. Terus jalur ganda kereta api bagaimana Pak? Ya, jalur ganda kereta api kan sebenarnya tinggal sedikit aja, beberapa Mojokerto, Surabaya, dan itu beberapa spot-spot yang belum selesai. Tapi sebenarnya kalau ini tinggal selesai lah. Bandara Kediri misalnya, kita juga targetkan untuk bisa selesai di 2023, operasi di 2024. Jadi proyek-proyek ini yang terus kita lakukan. Lingkar Wilis juga? Ya. Lingkar Wilis juga? Lingkar Wilis, ya. Juga. Termasuk tadi sudah disebutkan juga. Pak Bupati Nyun Sewu, di penghujung ini supaya menjaga optimisme warga Lamongan, dimanapun berada, termasuk di Lamongan sendiri, supaya bisa apa istilahnya, terkolaborasi dengan program pemerintah kabupaten. Monggo Pak, ada seruan Pak, optimisme seperti apa ini? Baik, kita tetap optimis bahwa ke depan Lamongan terus bangkit ekonominya, merata pembangunannya, dan juga sejahtera atau harmonis warganya. Kita selalu membuka ruang kolaborasi bagi siapapun untuk Lamongan yang inklusi. Kita punya 1.100.000 ton gabah kering giling setiap tahun produksi padi kita. Kita punya 165.000 ton ya, perikanan darat maupun perikanan tangkap. Kita masih punya lahan yang cukup untuk investasi industri sekitar 6.000 hektar yang masih terbuka untuk masyarakat. Artinya di Lamongan ini banyak potensi yang terus bisa seluruh masyarakat bisa berdatangan sehingga nanti bisa akan menggerakkan Lamongan untuk mencapai kejayaannya. Kalau target dalam waktu dekat ini yang mungkin dalam jangka pendek, apa yang diutamakan Pak? Iya, kita terus berusaha memasarkan untuk industri yang berbasis maritim maupun berbasis perikanan maupun pertanian gitu. Dan sekarang sudah mulai banyak yang berdatangan untuk memanfaatkan tadi membuat nilai tambah bagi produksi pertanian maupun perikanan yang di Lamongan itu. Untuk perkembangan Jamula sendiri, Jalan Mulus Mantap Lamongan tadi, ya, terus berapa persen Pak? Ya hampir 60% lah sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan di perubahan maupun di
awal tahun nanti kita juga akan terus menambah untuk program Jamula itu. Begitu. Jamula, kalau jalannya mulus berarti nasi buarannya juga. Monggo. Jadi, tadi Pak Zaki menyampaikan teman-teman Kadin dan kolega-koleganya tidak usah khawatir, silahkan datang ke Jawa Timur untuk investasi Jawa Timur karena ikon Jawa Timur itu lebih baik nasional. Kita hanya kalah dengan DKI. Siap. Artinya tidak usah khawatir, jangan jauh-jauh ke investasi keluar Jawa dan sebagainya. Jawa Timur saja. Jawa Timur. Karena Bupati Wali Kotanya sungguh care, perizinan kita dijamin, karpet merah akan kita siapkan semuanya. Ikon kita 7, sementara nasional 9. Jadi, Pak Yasin, matur nuwun Siap, untuk Rawo. Pak Bupati matur nuwun untuk rawuhipun, dan Pak Zaki terima kasih untuk sambung dengan kita, dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah mengirimkan WA sekaligus ikut berdiskusi dengan para narasumber. Saya Iman Dwiartanto, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rencanaku hancur, semua berantakan. Dia berjalan keluar dari lingkaran hidupku. Bebas ku lepaskan dia. Aku pun mulai berdendam. Pasti ku bisa melanjutkannya, pasti ku bisa menerima dan melanjutkannya. Oh, pasti ku bisa menyembuhkannya.